Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah seperti tadi sudah disampaikan, pelajaran yang akan kita bahas adalah tentang sirah nabawiyah. Iya, kenapa? Karena ingin jauh mengenal siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mencintai Rasulullah sehingga yang mengadakan acara-acara demi membuktikan cinta kepada Rasulullah ternyata punten-punten lepas daripada kecintaannya. Yang mauludan tiap tahun mauludan, yang mengadakan acara Rajaban pun sama, yang memperingati nuzul Quran pun sama. Tapi sungguh unik dan aneh ketika ditanya apakah mencintai Rasulullah, jawabannya cinta. Tapi begitu ditanya dengan mengatakan, misalnya, kenapa Rasulullah lahir di Mekah? Kenapa ya? Jawabannya paling enteng, takdir itu mah. Iya. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Ya kenapa ya? Kenapa Rasulullah misalnya beristrikan lebih daripada 1 sampai 9? Kenapa ya? Itu semuanya harus dijawab dalam sirah nabawiyah. Iya. Dan semua akan terjawab. Anehnya, kan kita sudah tahu bahwa uswatun hasanah itu ada di siapa? Di Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, apapun semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Cara berjalan diajarkan Rasulullah, Masya Allah. Cara berbisnis diajarkan Rasulullah. Bahkan hal terkecil, cara nyisir diajarkan oleh Rasulullah. Cara minum diajarkan Rasulullah, cara tidur pun diajarkan Rasulullah, bahkan cara meludah pun diajarkan Rasulullah. Masya Allah. Nguap saja diajarkan Rasulullah. Apalagi hal-hal terbesar, mustahil hal yang besar tidak diajarkan Rasulullah. Semuanya itu ada dalam contoh yang terindah. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat disayangkan panutan kita Muhammad Rasulullah, tapi justru punten tidak mengenalnya. Maka siapa lagi yang akan kita panuti ataupun yang akan kita junjung, yang akan kita contoh dalam setiap saat kita kalau memang kita tidak mengenal Rasulullah? Ketika ditanya berapa putra putri Rasulullah, bingung ada berapa ya? Siapa mantunya Rasulullah, bingung siapa saja ya? Begitu, subhanallah. Dan ini adalah bukan hanya kita, hampir rata-rata yang mengakui dan mencintai Rasulullah justru tidak mengenal kepada beliau. Ini wajar, ini sebagai muqaddimah saya sampaikan di perjalanan ataupun muqaddimah di pertama kita ingin mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa pentingnya sirah nabawiyah? Nanti kita akan bahas untuk di pertemuan selanjutnya kenapa belajar sirah nabawiyah. Iya. Namun ini penting dalam mengartikan kata-kata dari mana sih belajar sirah nabawiyah ini kita mulai. Dari mana sih belajar sirah nabawiyah ini kita dimulai? Karena kita belum masuk ke Rasulullahnya. Iya. Apakah kita mulai daripada lahirnya Rasulullah? Kalau kita mulai daripada lahirnya Rasulullah, itu terlalu banyak kejadian sebelum Rasulullah dilahirkan yang sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Rasulullah lahirnya di Mekah. Di mana? Di Mekah. Maka ingin tahu Rasulullah harus tahu juga apa itu Mekah.
Kapan Mekah itu berada? Kalau sudah berkaitan dengan Mekah, bayangan kita dengan siapa coba? Ka'bah, benar. Kalau Madinah ingat kita apa? Kalau Madinah yang kita ingat apa? Langsung kita ingat apa? Masjid Nabawi, Kuba hijau, itu yang teringat. Iya. Kalau Mekah yang terbayang apa? Ka'bah. Kalau saya sebutkan Jakarta yang terbayang apa? Macet. Monas misalnya kan, yang terbayang seperti itu. Indonesia yang terbayang apa? Burung garudanya, apakah bendera merah putihnya? Mesti ada yang kebayang dalam pikiran kita apa yang disebutkan. Iya. Nah, ini kalau dikatakan Mekah, Ka'bah, Rasulullah, Mekah, Mekah, Ka'bah. Dan kita harus tahu Ka'bah ini di muka bumi ini seperti apa. Lalu kalau ingat Ka'bah, juga ingat kepada yang membuat pondasi Ka'bah. Siapa yang membuat pondasi Ka'bah? Siapa? Malaikat. Loh, kok malaikat yang membuat pondasi Ka'bah? Gimana kisahnya? Kok bisa? Harus dilihat daripada awal terjadinya kenapa malaikat membuat Ka'bah di muka bumi ini. Karena bercerita tentang Rasulullah, tidak akan pernah kita bisa melepaskan dengan Mekah. Berbicara tentang Mekah, tidak bisa melepaskan dengan yang namanya apa? Ka'bah. Berbicara tentang Ka'bah, tidak lepas daripada Nabi Ibrahim. Berbicara tentang Nabi Ibrahim, tidak bisa lepas daripada Nabi Nuh alaihissalam. Berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, tidak bisa lepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Berbicara Adam, tidak lepas daripada tentang sorga. Berbicara tentang sorga pun tidak bisa lepas daripada awal penciptaan yang ada. Maka punten, kami bersama Terang Jakarta sempat berpikir, sahabat-sahabat kami, ini kira-kira kita belajar sirah nabawiyah dulu apa Qisasul Anbiya dulu ya? Kenapa? Karena ada yang namanya tarikh Islam. Iya, itu sudah lengkap dan tidak akan ada pernah selesainya kalau tarikh Islam. Terus akan berjalan. Atau kita akan mempelajari tentang yang namanya Qisasul Anbiya dalam Al-Quran. Itu banyak sekali tentang kisah-kisah yang ada. Dan kisah ini merupakan teori sistem Quran untuk menyampaikan kepada kita. Salah satu wasailul idah, artinya apa? Salah satu apa? Sarana untuk memahamkan kepada kita. Kadang-kadang ketika diterangkan, faham, cuma kurang greget. Tapi begitu ada kisahnya, kena. Iya, kisah. Nabi Muhammad diberikan kisah tentang siapa? Nabi Musa. Nabi Muhammad diberikan kisah tentang siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad diberikan kisah tentang Dzulqarnain. Nabi Muhammad diberikan kisah. Rasulullah dalam Al-Quran pun mendengar ada kisah dan kisah dan kisah. Makanya ada dikatakan Qisasul Anbiya. Subhanallah. Ada juga yang namanya Qisasul Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ada juga kisah-kisah yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada kisah-kisah Khulafaur Rasyidin atau para sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin terbagi sahabat yang 4, 10 sahabat, lalu 60 sahabat. Ini dia. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasa-rasanya kalau kita ingin melihat kisah-kisah yang ada, pastinya yang kita bahas itu adalah ahlul jannah semuanya. Para nabi ahlul jannah. Masya Allah. Iya kan? Selanjutnya apa lagi? Punten-punten, para sahabat juga ahlul jannah yang akan kita bahas. Kalau kita sudah mengenalnya lalu mencintainya, subhanallah, apa kata Rasulullah? Yub'atsul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai di dunia, maka itu teman kita kelak di akhirat. Siapa yang diidolakan, disayangi, dicintai di dunia dan selalu mengidolakannya, mencintainya, maka itu teman Anda kelak di akhirat. Sekarang tinggal siapa yang paling kita cintai, itulah teman kita. Makanya yang jelas-jelas aja kalau kita mencintai. Yang jelas-jelas apa maksudnya? Yang jelas-jelas ahli sorga. Udah kita cintai yang jelas-jelas ahli sorga saja. Itu yang kita ingat, itu yang kita contoh, yang jelas-jelas ahli sorga saja. Jangan mencintai hal-hal yang kurang jelas dirinya itu entah di mana nantinya. Makanya saya pernah menyampaikan, punten-punten, kalimatnya, berikan cinta Anda kepada yang menjamin diri Anda untuk menjadi ahli sorga. Siapa menjamin diri kita ahli sorga? Allah. Siapa? Rasulullah. Punten, kalau kita mencintai manusia, cinta. Setelah itu saking cintanya merapat, mendekat. Kalau suami istri sebelum menikah, saking cintanya akhirnya sampailah ke pelaminan, sampailah menikah. Punten, setelah menikah, apakah rasa cinta itu akan selalu ada?
Karena kalau namanya cinta tumbuh karena melihat kelebihannya. Setelah menikah, punten ibu bapak, setelah menikah 1 tahun 2 tahun, apakah yang nampak di pasangan hidup itu kelebihan apa kekurangannya? Kelebihan apa kekurangannya? Jawabannya pelan-pelan kekurangannya. Kekurangannya. Iya. Kenapa? Iya. Sebelum menikah yang nampak kekurangan apa kelebihan? Kelebihannya. Cinta akan tumbuh ketika melihat kelebihan. Tapi setelah menikah kelebihan itu sedikit-sedikit berkurang. Kenapa? Loh, kok suami saya ternyata begini ya? Loh, karena istri saya begini ya? Itu kekurangan yang ada akan nampak. Maka disitulah tumbuh punten amunisi yang kedua atau senjata yang kedua setelah mawaddah itu rahmah. Setiap manusia lebih dekat, lebih mengenal, akan semakin tahu kekurangannya. Tapi ingat, ketika Anda mendekat dengan Allah, mendekat dengan Rasulullah, Anda akan dapat lebih menemukan kesempurnaannya. Hanya Allah dan Rasulnya ketika Anda merapat, justru akan mendapatkan kesempurnaannya. Hanya sayang, hanya orang-orang yang ingin melihat kesempurnaan Rasulullah, itulah yang belajar tentang sirah nabawiyah. Semakin mengenal Rasulullah, semakin tahu kesempurnaannya. Sampai pujian dari Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan Al-Quran. Sesungguhnya engkau ini dalam akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala, ala itu di atas. Tidak wa innaka fi khuluqin azim. Tidak begitu. Anda berada dalam akhlak yang baik. Tidak begitu. Tapi Anda di atas akhlak rata-rata yang baik. Siapapun yang terbaik, siapapun yang paling soleh, Rasulullah di atasnya. Wa innaka la'ala. Ala itu artinya apa? Di atas. Khuluqin azim. Akhlak yang paling mulia siapapun di muka bumi ini, tetap Rasulullah paling di atas. Masya Allah. Ini untuk mukaddimah agar kita tahu. Ya Rabb, ternyata belajar sirah nabawiyah itu untuk menanamkan rasa cinta. Iya, biar apa? Biar kita bisa dekat dengan Rasulullah. Semakin mengenal Rasulullah, semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta, semakin asik untuk mengikuti sunnahnya. Semakin asik untuk mengikuti sunnahnya, semakin tertutup pintu maksiat. Kenapa? Karena semakin kita nikmat melaksanakan ketaatan kepada Allah, semakin tertutup pintu maksiat di depan kita. Semakin kita menikmati perbuatan maksiat, maka semakin nikmat kita melakukan maksiat, punten, semakin tertutup pintu kebaikan buat kita. Seperti itu, Bunda. Iya. Punten. Kita mulai dari mana ya? Kalau melihat daripada sirah nabawiyah, kita mulai dari lahirnya Rasulullah. Jangan terlalu banyak cerita di belakang, harus kita ketahui. Singkat, hari ini kita melihat dalam perjalanan yang mudah-mudahan bisa diselesaikan pelajaran ini, karena kita tidak punya waktu cukup panjang. Iya, terlalu malam kita juga, tapi sebetulnya nggak ada malam kalau untuk belajar mencari ilmu mah. Siap-siap aja semuanya. Bismillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, itu tidak pernah lepas daripada kisah dan kisah. Sampai Al-Quran mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sebaik-baik kisah itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu dia, di dalam Al-Quran. Kalau ada bertanya, kalau kisah Israiliyat seperti apa? Kalau kisah Israiliyat ini, saya mengambil daripada perkataan Dr. Tariq Suwaidan, ataupun perkataan ulama lainnya ahli sirah nabawiyah ataupun ahli sirah. Kalau melihat daripada kisah Israiliyat, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, 100% dipercaya tidak dipercaya pun tidak. Untuk pengetahuan. Iya, untuk pengetahuan. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, abaikan. Iya. Selanjutnya, ternyata yang namanya kisah ini, Masya Allah, dalam Al-Quran berbagai macam kisah terbukti dan ada. Pertanyaannya, kisah yang terindah yang ada dalam Al-Quran, yang susunannya rapi, hanya kisah tentang Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ibu bapak tentang baca Yusuf alaihissalam itu dari awal sampai akhir itu seperti apa ya? Memang cerita yang, kisah yang udah sampai selesai. Dari mulai dia mimpinya sallallahu alaihi wasallam sampai dia akhirnya jadi raja, itu berurutan. Tapi kalau kisah yang lain di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Untuk apa? Untuk dikatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah sebagai pelajaran buat kita pastinya. Kalau dulu khususnya buat Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi
umumnya untuk kita ketika melihat dari pelajaran-pelajaran ini. Kita mulai dengan menyebutkan ada satu perkataan yang disampaikan oleh hadis Imam Ahmad, ya, dengan kata-katanya, subhanallah, pertanyaan yang disampaikan, makasih, syukron, dengan menyebutkan pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Ini dia, dari sini kita mulai. Ya Rasulullah, di mana Allah sebelum menciptakan segala sesuatu? Ini berkaitan dengan akidah pastinya. Rasulullah menjawab, kana Allah fil ama. Fil ama itu fil faragh, hawa. Jadi Allah dalam keadaan, punten-punten, kalimatnya al-fardus samad, belum menciptakan sesuatu. Kana Allah fil ama fi dhalamin damis. Buat Allah tidak ada artinya gelap ataupun terang, tapi kita umpamakan karena Rasulullah mengatakan dalam kegelapan dan tidak ada yang tidak diciptakan sesuatu apapun. Punten, selanjutnya, ma tahtahu hawa wa fawqahu hawa, ya, di atas bawah itu kosong, samping kanan kiri kosong, nggak ada makhluk apapun, belum Allah ciptakan sesuatu. Kana Allah fil ama. Ini adalah bagian daripada akidah. Saya tidak menyampaikan untuk masalah ininya. Kita lanjut untuk masalah pelajaran penciptaannya. Iya. Selanjutnya, dengan diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Abi Daud juga, an Ubadah bin Samit qala inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah apa? Qalam. Qalam itu apa? Pena. Iya. Lalu setelah itu Allah katakan uktub, tulislah. Lalu pena itu menjawab mengatakan wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Allah katakan uktub makana wa ma lam yakun, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi dan sudah terjadi. Maka disitulah qada qadar atau qada ini tertulis semua yang akan terjadi di muka bumi ini. Makanya dikatakan ada namanya, kalau dikatakan beberapa ulama dengan menyebutkan salah satu daripada takdir yang awal diciptakan itu ketika kolam diperintahkan untuk menulis semuanya. Maka pena ini menulis semua yang akan terjadi di muka bumi ini, ditulis semuanya. Pun kita pun sudah tertulis di sana. Di mana kita akan lahir, di mana akan kita dibesarkan, itu semua tertulis. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Qalam. Subhanallah. Selanjutnya, kalau dilihat daripada perkataan para ulama merujuk daripada hadis, bahkan ini dalam Imam Muslim, ya, kalau jumhurul ulama atau jumhurul fuqaha an Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu, punten, ini adalah Amr bin As, dengan mengatakan Rasulullah bersabda, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa arsyuhu 'alal ma. Nah, sekarang udah ketemu tiga ini. Punten, kenyataan ini Rasulullah menyatakan Allah telah menentukan semua makhluk dengan takdir-takdir yang akan terjadi, nasib-nasibnya yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Jadi sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun, Allah sudah tentukan semuanya yang akan terjadi. Semuanya sudah ditentukan dengan mengatakan bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi. Lihat dikatakan kalimat yang ada wa arsyuhu 'alal ma, dan arasy Allah di atas air. 'Alal ma berarti sekarang ada arasy, ada air. Tiga hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ada arasy, ada air, ada qalam. Iya, ada arasy, ada air, ada qalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, punten, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma. Ini dia. Iya, jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuan kita. Setelah Allah ciptakan qalam,
Ada beberapa ulama langsung arasnya, langsung air. Tapi ada yang mengatakan air dulu, baru aras, baru kolam. Ada yang mengatakan aras dulu, kolam, baru air. Wallahu a'lam. Tapi 3 hal yang pertama kali Allah ciptakan. Apa tadi? Kolam, aras, air. Subhanallah. Ini 3 hal. Jadi kalau ibu sekarang melihat air, ya Allah, ini air adalah yang pertama kali awail diciptakan oleh kita, oleh Allah buat kita. Punten. Sampai kalau kita lihat, ternyata air ini adalah kakak kita, abang kita. Kenapa? Karena ini lebih awal daripada kita. Air itu lebih awal daripada kita diciptakannya. Sebelum takdir diciptakan, itu air sudah ada. Masya Allah. Sebelum ditulis bumi langit ini ditulis semua akan terjadi, air sudah diciptakan. Ya Rabb, 3 hal yang pertama kali diciptakan. Wallahu a'lam, mana duluan seperti itu. Baru setelah itu Allah ciptakan apa? Bumi. Subhanallah. Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan bumi. Punten, lihat. Ada dalam kalimat yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis Imam Bukhari, iya. Ada dari Yaman datang, "Ji'na kalinatafaqahu fiddin walinas'aluk." Ada dari Yaman. "Ya Rasulullah," dalam Sahih Bukhari, "kami datang dari Yaman untuk mengetahui tentang syariat Islam, untuk lebih paham lagi. Ingin bertanya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab, ya, "Kanallah walam yakun syai'." Allah saat itu belum menciptakan sesuatu. Ya, lalu dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Terus arasnya ada di atas air. Wa katabahu fi dzikri kulli syai'in. Lalu Allah menyuruh kepada pena untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau di sini seakan-akan aras, air, pena. Seakan-akan demikian. Pokoknya 3 hal ini silakan ibu, pokoknya bapak, 3 hal ini yang pertama kali diciptakan. Salah satu awail, 3 hal yang pertama kali diciptakan. Setelah itu baru Allah ciptakan apa? Bumi. Iya, saya lanjutkan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana Allah menciptakan di bumi ini? Dalam Al-Quranul Karim, tadi saya gambarkan, fi sittati ayyam. Dalam berapa hari? 6. Kalau misalnya kita mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Senin, Selasa, ataupun dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Jumat. Lalu kalau bumi diciptakannya kapan? Berapa hari? Bumi diciptakannya berapa hari? 6. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena bumi ini harus lengkap dengan isi-isinya. Bumi beserta isinya itu diciptakan 6 hari. Loh, kan 7 hari ini, yang ke-7 Allah nyiptakan apa? Kita bahas dalam riwayat Imam Ahmad. Ini adalah pengetahuan untuk kita ketahui sebelum kita melihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mulainya. Iya, biar nanti suatu saat nanti ketika belajar Qisasul Anbiya sudah dipegang kepalanya, pondasinya. Pondasinya. Imam Ahmad mengatakan khalaqallahu turba yaumus sabt. Allah ciptakan tanah di hari Sabtu. Allah ciptakan tanah di hari Sabtu. Lalu mengatakan wa khalaqal jibala yaumul ahad. Allah ciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Gunung-gunung di hari Ahad. Iya. Wa khalaqas syajara yaumul itsnin. Allah ciptakan pepohonan di hari Senin. Pepohonan di hari Senin. Iya. Selanjutnya wa khalaqal makruh. Itu yaumul tsalatsa. Allah ciptakan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh makhluk. Seperti apa? Penyakit, seperti kuman-kuman atau apa saja, itu dari Selasa. Ingat. Ini tidak ada kaitannya dengan kelahiran kita, nggak ada. Begitu dibilang, pantas saya hari Sabtu lahirnya. Wah, kulit saya bener-bener kayak apa, tanah orang hari Sabtu. Ada bilang, kamu Selasa, pantasan sakit melulu saya. Orang saya hari Selasa. Nggak ada kaitannya, nggak ada. Iya. Kan zaman dulu mah begitu. Mau nikah aja dihitung-hitung kan. Sampai kita pernah belajar cara hitung-hitungan menikah begitu dulu tuh pernah belajar. Mundur 3 itu yang paling cocok. Iya. Misalnya kalau Neng lahirnya apa? Saya lahirnya hari Kamis. Mundur sebelum Kamis apa? Rabu.
Sebelum Rabu apa? Selasa. Jodoh yang paling bagus kamu cari hari Selasa. Maka dia begitu ta'aruf, pertama ditanya, Kang lahir apa? Rabu. Oh maaf, bukan jodoh. Astagfirullah. Iya. Kenapa harus Selasa? Itu kan nenek-nenek kita, punten, nenek-nenek kita yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang keliru. Bisa begitu. Iya. Hitungannya itu dari sini mundur ke bawah, ini mundur ke bawah. Itu sama, laki-laki pun demikian. Ketika laki-laki mencari hari apa? Hari Ahad lahirnya. Kamu hari Ahad lahirnya? Ya sudah. Kalau hari Ahad lahir berarti jodohnya harus hari apa? Sebelum Ahad, Sabtu. Berarti apa? Jumat. Kalau kamu ingin jadi pemimpin di rumah tangga, cari perempuan yang lahirnya hari Jumat. Kalau kamu ketemu di hari Minggu, Senin, Selasa, perempuan istri kamu hari Selasa, kamu berada di bawah perintahnya, terserah. Dia bilang pokoknya istri saya harus hari apa jadinya apa? Jumat, nyarinya hari Jumat saja. Tidak, nggak ada urusan begitu, ya. Tidak ada bisa. Waduh, pantesan saya harinya hari Minggu nih. Hari Minggu kan di sini dibilangnya itu adalah Allah menciptakan gunung. Pantesan saya kokoh banget. Apa saja, tidak ada kaitannya sama itu, ya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Karena ada orang langsung berpikir ke sana. Selanjutnya, wa khalaqan nur, Allah ciptakan cahaya. Apa saja yang namanya bentuknya cahaya, iya. Allah ciptakan hari apa? Yaumul Arbi'a. Di hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Wa bassad dawab, Allah ciptakan binatang-binatang semuanya itu di hari Kamis. Hari Kamis. Oh, berarti kalau lahirnya hari Kamis berarti penyayang binatang ini. Juga tidak ada kaitannya. Iya, tidak ada kaitannya. Ini adalah wabassad dawab. Dan punten, ini sudah apa? Sudah 6 hari kan? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dari tadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu sudah saya sampaikan. Terus dikatakan wa khalaqa Adam yaumul Jum'ah. Dan Adam di hari Jumat diciptakannya. Dikatakan al-asr yaumul Jum'ah. Artinya apa? Hari waktu asar, menjelang matahari terbenam. Itu diciptakan Adam di akhir. Makanya sunnah kalau mau menikahkan atau mau menikah hari Jumat setelah asar akadnya. Masya Allah, bagus. Aduh, Abi Maki, saya waktu itu mau nikahnya nggak Jumat, gimana dong? Ulangi, jangan, sudah cukup. Apa cari yang baru? Sudah itu saja. Kenapa? Yang penting kita sudah dengan mata tahu, oh hari Jumat sore. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan, jadi saya mau nikahkan anak ya gimana ya? Pokoknya cari kalau bisa hari Jumat sore. Setelah itu apa? Resepsinya bisa diartikan malamnya. Waktu itu di malam, Sabtu kan libur juga enak. Iya. Seperti itu. Tapi gara-gara tidak dapat tempat Jumatnya, akhirnya nggak nikah-nikah, itu juga salah. Jadi yang penting kita akan lihat Adam diciptakan di hari Jumat waktu sore. Masya Allah, tahu sekarang. Pantas ya sunnah di hari Jumat sore itu nikah. Iya ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu kenapa sih dia itu sore lagi nikahnya, aneh. Biasanya kan pernikahan tuh pagi, nikah sore, langsung resepsi. Iya, kenapa? Sunnah. Masya Allah. Seperti itu ya. Silakan. Yang mau kita sunnah ini, jejak ini, silakan. Selanjutnya, punten. Namun sebelum Adam diciptakan, nah kalau tadi 3 awail, sekarang makhluk yang Allah ciptakan. Pertama Allah ciptakan adalah malaikat. Ingat, pertama Allah ciptakan apa? Malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Yang kedua Allah ciptakan jin. Jin apa? Iblis. Karena kalau sudah dibilang jin, iblis di dalamnya masuk. Kenapa? Karena minal jinni, iblis itu bagian daripada jin. Kenapa? Karena sama-sama diciptakan dari apa? Nar. Dari api. Ya, jin, iblis sama-sama diciptakan dari api. Pertanyaannya, kalau sama-sama dari api, kenapa berbeda sifatnya? Berbeda. Kalau yang namanya iblis atau setan, tidak ada yang baik, semuanya ahli neraka. Tapi kalau yang namanya jin itu seperti manusia, ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Seperti itu. Untuk diketahui ada pelajaran panjang tentang malaikat, tentang iblis, tentang jin. Tapi kita ingin mengejar sirah nabawiyahnya, singkat saja untuk ibu bapak pegang baik-baik.
Malaikat soleh, tidak ada yang maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini adalah malaikat, tidak pernah berbuat maksiat dalam surat Tahrim. Kalau yang namanya dikatakan iblis, itu adalah ahli nar, sampai dikatakan adu. Adu itu apa? Musuh bagi kita. Tidak ada iblis yang soleh, tidak ada iblis yang taubat, tidak ada iblis yang menjadi ahli surga, tidak ada. Ini adalah iblis. Kalau jin seperti kita, hanya perbedaannya sama-sama api, tapi beda dari apa diciptakan. Punten, kalau yang namanya jin dalam Al-Quran surah apa itu? Mimma rijim minnar. Ada surat itu? Ya. Wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Surah apa itu? Masya Allah, suratul Rahman. Jin diciptakan dari marjim minar, api yang panas. Itu jin. Kalau iblis diciptakan dari kepala apinya itu, yang merah. Kalau ibu bapak bikin api unggun, yang di atas, yang menyala-nyala, yang kesana kemari warna merah, itu adalah setan diciptakan dari itu. Kalau jin diciptakan dari yang biru yang panasnya. Nggak usah jauh-jauh, kalau nyalakan kompor gas, trek. Warnanya ada berapa warna di situ biasanya? 2, yang atas warna apa? Kalau kompor gasnya agak rusak, yang atas warnanya apa? Merah. Iya, merah. Tapi kalau yang panas, yang merah apa yang biru? Udah pernah coba? Iya. Buktinya apa? Kalau kompor gas bagus, warnanya apa? Itu marij. Itu adalah yang panasnya, itu jin. Kalau yang merah itu adalah setan atau iblis. Punten-punten. Yang menyebarkan kebakaran itu yang birunya apa yang merahnya? Yang merahnya. Kalau bahasanya itu ngalentab-lentab. Apa itu ya? Menyambar-nyambar. Menyambar-nyambar, sambar sana, sambar sana, sambar sana. Akhirnya terus seperti itu. Memperbesar kebakaran itu karena yang merah. Karena kalau sudah merah masuk baru terus akan panjang. Seperti itu. Nah, iblis ini tercipta daripada api atasnya, jin dari bawahnya. Punten, saya lanjutkan. Saya sampaikan. Kalau setan apa? Apa bedanya setan sama iblis? Sudah ada yang tahu kan? Tapi untuk diulang. Kalau pertama kali Allah ciptakan, iblis itu 2. Iblis jantan dan iblis betina. Iya, nggak apa-apa dikatakan iblis betina. Iya. Iblis jantan dan betina ini kawin, pokoknya bersatu, punya anak. Anak-anaknya iblis ini dibilangnya setan. Jadi setan itu berasal daripada iblis. Iblis ini ada 2. Iblis jantan dan betinanya, keturunan iblis itu dikatakan setan. Setan itulah anak-anaknya iblis. Persis Allah ciptakan Adam dan Hawa. Adam ada berapa? 1. Hawa ada berapa? 1. Dari Adam dan Hawa menikah, turunlah kita semuanya adalah manusia. Bisa dipahami ya? Awalnya hanya 2, Adam dan Hawa. Awalnya hanya ada 2, iblis jantan dan iblis betina. Keluarlah yang ke bawahnya siapa? Setan. Naudzubillah. Saya lanjutkan. Ini dia. Pertama kali Allah ciptakan malaikat minan nur, dari cahaya. Yang kedua Allah ciptakan jin. Ya, kalau dikatakan iblis dulu apa jin dulu? Wallahu a'lam. Tapi dengan mengatakan Allah ciptakan jin. Jin diantaranya adalah iblis dan jin. Jin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bentuknya. Selanjutnya, lalu punten-punten Allah jadikan jin ini tinggal di bumi. Ini sebentar lagi kita akan lihat. Sebentar lagi kita ke Ka'bah. Tapi muternya ke jin. Kenapa? Ke Ka'bah kok ke jin dulu? Nanti akan ibu bapak akan, oh begitu. Begitu nanti. Iya, tapi kalau nggak begitu, gitu, nggak begitu juga nggak apa-apa. Yang penting itu hayalan saya saja, ibu bapak akan bilang oh begitu gitu. Iya. Tapi nggak begitu juga nggak apa-apa. Belum waktunya bilang oh begitu. Nanti saya kasih tahu. Iya. Punten. Setelah itu apa? Jin diciptakan di mana? Di bumi. Ibu bapak nanya, jin diciptakan di bumi buat apa ya? Ngatur bumi. Ngatur bumi apa? Bereskan bumi. Maksudnya apa? Khalifah? Iya.
Jadi kalau ditanya pemimpin yang mengatur bumi pertama kali yang diberikan amanah oleh Allah siapa? Jin. Jin urus bumi ini, jin bereskan bumi ini, jin rapikan bumi ini. Tinggallah jin di bumi ini. Subhanallah, jin ini di bumi, la haula wala quwata illa billah. Di dalam wa'an ibnu Umar ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan mengatakan kata-katanya, kanatil jinni bi alfai am qabla Adam. Diperkirakan jin ini di muka bumi ini ngatur bumi ini 1000 tahun lebih lah, 1000 tahun. Ada yang menyatakan 2000, ada yang menyatakan 1000, tinggallah di bumi ini. Ngapain jin di bumi? Ngurus bumi. Beres boro-boro. Jin ini nggak bisa beres di bumi ini. Apa yang terjadi? Perang. Apa yang terjadi? Berantem. Apa yang terjadi? Saling bunuh. Apa yang terjadi? Saling fitnah. Pokoknya bumi ini acak-acakan sama jin. Perang, saling bunuh, saling fitnah, acak-acakan bumi ini. Yang tadinya harus dirapihkan bumi ini, diurus, dijaga untuk mengagungkan kepada Allah ibadah, malah diacak-acak. Ini terjadi. Mungkin ibu bapak nanya, loh, waktu itu jin di sini berantem di bumi iya, ngacak-ngacak bumi iya, saling bunuh iya, saling fitnah iya. Pertanyaannya, siapa yang ganggu ya? Siapa yang goda ya? Siapa yang yuwaswis tahu? Bikin was-was dalam hatinya, menyebarkan emosinya sehingga perang. Siapa yang ganggu ya? Siapa yang goda ya? Siapa coba? Setan? Belum, setan masih baik itu. Setan masih baik, setan kana minal muqarrabin. Nanti begitu Adam diciptakan, setan diangkat derajatnya oleh Allah, disamakan dengan malaikat. Kenapa? Karena belum pernah maksiat setan ini. Belum pernah maksiat. Nanti kita lihat sebentar lagi, 10 menit lagi kira-kira, lebih dikit lah. Subhanallah ya. Punten bunda ya. Apa yang terjadi? Astagfirullah. Siapa yang telah menggoda jin sehingga berantem, berkelahi, saling membunuh? Jawabannya siapa? Hawa nafsunya. Ibu bapak, punten, kita tanpa setan pun males mah ada. Jangan nyalahin setan terus, hawa nafsu. Buktinya apa? Itu jin nggak ada yang ganggu, nggak ada setan, bisa membunuh, bisa berantem. Berarti, tolong pegang baik-baik, kita ini tanpa setan pun bisa berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita punya apa? Hawa nafsu. Apa dalilnya? Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masya Allah. Surat apa itu? Surat apa? Masya Allah. Pokoknya yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ya, ya brosurnya. Syukur dulu dapat brosur umroh. Alhamdulillah saya dapat brosur umroh. Saya lanjutkan bunda. Berarti tanpa setan pun bisa berbuat maksiat. Apalagi kalau ada setan. Punten. Setan kalau saya sampaikan di sini, saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu. Ketika saya mempelajari tentang keutamaan sholat. Punten. Yang langsung setan berperan menggoda manusia dengan berbagai macam keahliannya, dengan berbagai macam kepinterannya, dengan bermacam teorinya untuk menggoda manusia, tidak seperti menggodanya agar manusia tidak sholat. Bisa dipahami ya? Begitu waktu sholat tiba, itu setan itu langsung bergeraknya gimana caranya agar hamba Allah itu tidak sholat. Kalau misalnya tidak bisa berhasil, gimana hamba Allah ini biar sholatnya telat? Bagaimana hamba Allah ini biar sholatnya tidak khusyuk? Pokoknya nggak ada setan menggoda manusia seheboh menggoda ketika manusia dalam keadaan sholat atau mau sholat. Itu dia. Jadi kalau misalnya dalam keadaan waktu sholat, setan langsung berperan penting di dalam menggoda waktu itu. Jadi kalau sebentar lagi azan, kata siapa? Kata rajanya, kata iblis itu, silakan untuk menyebar menggoda manusia agar tidak sholat. Waduh, susah banget dia sholat terus. Gimana caranya biar telat sholatnya? Waduh, dia nggak bisa telat. Gimana caranya biar tidak khusyuk sholatnya? Waduh, pokoknya sekecil apapun akan dilakukan. Jadi istilahnya tidak ada yang paling heboh setan menggoda kepada manusia kecuali urusan sholat. Ini dia. Setan itu langsung terjun untuk masalah sholat tuh langsung terjun. Bayangkan saja, setan dalam sehari 5 kali terjun langsung. Itu tanpa ada malas-malasnya.
Nanti kita gambarkan, kita untuk melihat, kita buka siapa setan itu. Biar hari ini, malam ini setan bilang, waduh dibongkar saya nih hari ini katanya. Iya, sebetulnya ada bagian khusus ya, setan itu apa, malaikat itu apa. Tapi kita sedang mengajar sirah nabawiyahnya. Karena waktu kita sebulan sekali kita jumpa. Tapi insya Allah dalam jelang waktu sebulan sekali saya akan isi untuk melanjutkannya setiap minggu ada di YouTube nanti. Insya Allah, iya. Di YouTube nanti kita akan selalu ada. Jadi akan lihat setiap hari apa nanti kita akan upload. Oh ini lanjutan kemarin, ini lanjutkan kemarin. Dilanjutkan ketika kajian seperti ini. Iya, sirah seperti ini. Insya Allah. Dengan bantuan dari sahabat-sahabat kita semuanya pastinya. Saya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Setan? Sampai setan katanya. Iya, punten. La haula wala quwata illa billah. Ternyata yang namanya jin nggak beres. Allah panggil malaikat, wahai malaikat, lihat bumi ini hancur, lihat bumi ini acak-acakan, tolong bereskan jin. Dia tidak bisa untuk melakukan hal ini. Maka turunlah malaikat untuk punten membereskan jin. Bahasanya mah diusirlah, bahasanya mah diperingati. Bahkan beberapa ulama mengatakan diperangi. Wallahu a'lam maksudnya seperti apa. Dan saat itu yang namanya iblis ikut bantu siapa? Ikut bantu malaikat. Masya Allah. Bayangkan iblis ikut malaikat. Untuk apa? Membereskan di bumi ini. Turun malaikat, turun iblis, bereskan. Lalu apa permohonan jin? Ya Allah, jika engkau mengusir kami, kami tinggal di mana? Kami udah terlalu betah di bumi ini. Nih, iya. Ini masih saya terjemahkan bebas. Ini dari hadis yang tadi, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi. Iya. Ya Rabb, diturunkan malaikat untuk menyelesaikan urusan dengan jin yang tidak bisa mengatur bumi ini. 1 tahun, 1000 tahun hancur bumi ini, berantakan. Lalu jin bicara, ya Rabb, kalau aku diusir, kami tinggal di mana? Kami sudah terlalu betah di bumi ini. Allah katakan, di dalam hadis ini mengatakan, fataraduhum, Allah usir dari bumi ini, tapi tidak keluar dari bumi ini. Maksudnya dicabut SK khalifahnya. SK itu apa ya? Mandatnya itu dicabut. Kamu tidak jadi lagi khalifah. Kamu tetap tinggal di bumi, tapi kamu tidak jadi khalifah. Kamu tidak jadi khalifah tapi kamu tetap di bumi. Di mana kami tinggal? Ila jazairil buhur. Apa jazairil buhur? Dikatakan para ulama sekarang mah boleh dibilang punten-punten pantai-pantai lah. Tahu pantai? Pantai itu apa? Makanya nggak tahu jadi ceritanya Roro Kidul kayak apa. Ya itu. Di pantai-pantai, pantai Ratu Selatan, pantai. Ternyata cerita-cerita itu bukan asal-asalan kali ya. Mereka juga ngelihat juga, mungkin dia pernah belajar juga. Ila juzuil buhur. Maka punten-punten mereka di tempat-tempat itu mereka tinggal. Dan rajanya jin pun tinggal di atas sana. Di atas air itu. Tapi kalau Allah arasnya di air yang di atas setelah sidratul, setelah yang namanya langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ada di sana namanya aras, di bawahnya ada air. Tapi kalau untuk jin ini ada di atas air. Wallahu a'lam, para ulama mengatakan di atas air laut. Itulah adalah raja jin tinggal di sana. Mau ketemu? Jangan. Ngapain datang ke sana? Iya. Jadi raja jin di sana. Dan dia memberikan informasi-informasi kepada jin. Dan jin ada yang soleh dan ada juga yang tidak soleh. Maka dikatakan wa arsyuhu alal ma. Dan aras maksudnya apa? Singgasana raja jin itu ada di atas air tersebut. Di mana? Dikatakan ila jazairil buhur, dia di ujung-ujung lautan. Ataupun maksudnya apa? Di pantai-pantai. Na'udzubillah. Ngeri sekali. Itulah mereka sekarang. Itu adalah tempat aslinya, tapi udah mulai menyebar ke tempat-tempat yang mana jin datang kemari, tapi aslinya di tempat sana. Kalau dibilang kotaknya di sana, tempatnya di sana. Kalau malaikat di mana? Di awan-awan yang ada. Suhub itu adalah kotanya para malaikat. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi terbang, naik kapal gitu, ngelihat ya Allah, ini tempatnya para malaikat. Iseng aja foto kali aja ketemu gitu, enggak? Iya. Oh, ada iseng-iseng kadang-kadang zaman sekarang mau dicoba-coba kayak gitu kayak gini. Saya lanjutkan. Setelah itu apa? Bumi dibereskan, bumi rapi.
Nah, mulai ke Adam sekarang. Kenapa saya harus ke Adam? Ini kan belajar sirah nabawiyah, harus ini pondasinya, Bunda. Ini pondasinya, ayahanda, ikhwah, akhwat. Saya lanjutkan. Selesai, Allah langsung panggil malaikat. Apa kata Allah? Semua sudah tahu ayat ini. Allah mengatakan kepada malaikat apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kepada malaikat, hai malaikat, aku ingin ciptakan di muka bumi ini khalifah. Aku akan ciptakan di bumi ini khalifah. Apa? Pengurus bumi. Malaikat. Kata-kata dengan diucapkan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Punten, ini penting. Ya Allah, Engkau akan ciptakan lagi makhluk di bumi ini yang akan tumpah darah, yang akan saling membunuh, yang akan saling mencaci maki, yang akan saling punten-punten berperang. Kurang apa lagi? Apakah engkau kurang puas terhadap ibadah kami kepadamu sehingga kau ciptakan lagi makhluk di bumi untuk menjadi pemimpin, untuk yang ngatur? Kurang apa? Apakah kami kurang bertasbih? Apakah kami kurang beribadah? Apakah kami kurang berzikir sehingga kau ciptakan makhluk lagi di bumi ini sebagai khalifah? Saya dipahami ya, ini kata-katanya. Saya sampaikan. Kok malaikat tahu yang gaib? Bukan tahu yang gaib malaikat. Tapi apa? Melihat peristiwa yang apa? Yang baru terjadi. Punten kalau saya sampaikan. Misalnya, ibu bapak di rumah ada asisten yang suka bantu-bantu. Ternyata asisten ibu itu, asisten bapak itu rajin banget tangannya. Saking rajinnya tangan mereka, tangan dia, jam tangan hilang. Saking rajinnya tangan dia, Masya Allah, cincin ibu hilang, sepatu bapak hilang, sabuk anak hilang. Saking rajinnya ini. Kira-kira ibu bapak mau tetap dijadikan asisten di rumah atau mau dikeluarkan? Panggil, Mbak, maaf ya, coba buka. Itu gelang siapa? Punya ibu. Astagfirullah. Itu jam punya bapak. Coba lihat sabuk punya siapa? Punya putra ibu. La haula wala quwata illa billah. Dicek semuanya. Mbak, maaf ya, Mbak, pulang aja. Saya nggak perlu kayak gini, pulang. Begitu pulang, ibu ngeluh. Pak, capek, nggak ada yang bantuin, cariin deh Pak. Siap mah, cariin. Sore datang, mah ada nih. Alhamdulillah. Siapa? Adiknya yang tadi. Coba ibu akan bilang apa? Pak, mau kehilangan apa lagi? Masih kurang kita hilang jam, masih kurang kita hilang handphone, masih kurang kita hilang ini. Padahal akhlaknya belum tentu sama, karena melihat gambaran apa? Kakaknya. Nah, malaikat bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, akan kau ciptakan makhluk seperti jin yang telah kau ciptakan kemarin. Berantem, adu domba, perang, saling bunuh, menghancurkan. Apakah itu yang kau ciptakan? Kurang apa kami beribadah kepadamu? Kurang apa kami taat kepadamu? Ibu bapak tahu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, pendek saja. Ketika kenapa? Kurang apa? Jawaban Allah singkat, pendek, padat. Dia bilang, punten, Allah Ta'ala Azza wa Jalla mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Pendek jawaban. Aku lebih tahu daripada kamu. Jawaban luar biasa. Itu kalau bahasanya kena ke dalam hati, jeleb gitu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau misalnya anak ibu protes sama bapak sama ibu, Pak, kenapa si rumah diginiin? Kenapa cat ini? Kenapa potnya begini? Kenapa pintunya gini? Kenapa lampunya gini? Ibu diam aja, bapak diam aja. Jawabannya, udah nak ya, aku lebih tahu daripada kamu. Selesai. Aku lebih tahu daripada kamu. Tuntas. Bapak, ibu seorang pemimpin dalam perusahaan ditanya, sebagai karyawan bilang, Pak, bapak kenapa begini Pak? Padahal ininya begini Pak. Bapak kenapa harus begitu? Padahal begini loh Pak. Jawaban pendek, aku lebih tahu daripada kamu. Selesai. Tuntas, aku lebih tahu daripada kamu. Iya kan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Punten saya tanya ibu bapak, kalau ada yang menjawab aku lebih tahu daripada kamu, ada marahnya nggak di situ kira-kira? Kayaknya ada marah. Aku lebih tahu daripada Isel, diam, jangan banyak bicara. Aku lebih tahu daripada kamu. Ngurut saja. Kayak gitu kalau dipanjangin bahasanya. Cuma ini bahasa pendek. Punten, bahasa tuh paling pendek, paling bagus.
Itu Rasulullah mengajarkan bahasa-bahasa begitu. Nanti kita lihat sirah nabawiyah, hikmah-hikmah dari lisan-lisan Rasulullah itu luar biasa. Pelan-pelan kita akan semakin kagum kepada Rasulullah. Kita baru belajar pertama saja, Masya Allah melihat Rasul itu sangat luar biasa. Kalau hari ini mungkin disebut nama Muhammad belum ada apa-apanya, tapi kelak begitu disebut nama Muhammad itu langsung ada rindu, Masya Allah, keinginan untuk jumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Belum para murid-muridnya Rasulullah. Siapa? Para sahabat. Bagaimana para sahabat berjuang mendampingi Rasulullah, Masya Allah. Banyak, insya Allah. Kalau dikatakan Sirah The Series ini, kalau 1 bulan sekali ketemu, insya Allah 14 tahun saya rasakan sampai. Iya. Enggak, 9 tahun aja cukup insya Allah. Karena kita karena akan dibantu dengan apa? YouTube. Dibantu dengan YouTube, walaupun 7 menit, dibantu dengan itu insya Allah. Ya 9 atau 8 tahun tuntas. Insya Allah, biiznillah. Insya Allah. Iya. Dan nanti kita akan perlukan yang namanya apa? Layar. Kenapa? Ketika perang Uhud, inilah peta Uhud. Inilah peta hijrah, insya Allah. Pastinya dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan tetap kami pun belajar melihat daripada pendapat-pendapat para alim ulama yang ada. Karena terus penemuan-penemuan luar biasa, Bunda. Seperti punten masalah Uhud, kan ditemuan baru kan? Beberapa tahun yang lalu. Rasulullah kalau ini contoh saja, mampir sedikit. Rasulullah kalau melihat Uhud, gunung Uhud, Rasulullah baru datang dari mana? Safar ke Madinah, langsung nunjuk kepada Uhud dengan mata Assalamualaikum ya Uhud. Anta jabalun tuhibbuni wa ana uhibbuka, kata Rasulullah. Iya, wa anta jabalun fil jannah. Itu kalau Rasulullah pulang dari mana melihat Uhud begitu. Assalamualaikum Uhud, kamu adalah gunung yang mencintaiku, aku yang mencintaimu, dan engkau adalah gunung yang aku lihat nanti di sorga. Seperti itu. Kalau Rasulullah mau pergi meninggalkan Madinah, lirik Uhud, Assalamualaikum ya Uhud. Itu kata Rasulullah. Anta jabalun bil jannah, ana uhibbuka wa anta tuhibbuni wa anta jabalun bil jannah. Selalu begitu. Hadis itu banyak. Tapi apa ya rahasianya Uhud sampai Rasulullah bilang, kamu adalah gunung yang mencintaiku, aku juga mencintaimu, engkau akan aku lihat nanti di surga. Ada apa rahasianya? Ternyata apa? Dicek para ulama, dilihat dari atas. Beberapa tahun ini gunung Uhud ini kalau lihat dari atas ukirannya terukir kalimat Muhammad. Masya Allah, Muhammad. Ini kan baru ketahuan. Zaman Rasul tahu enggak? Zaman tabi'in ada yang tahu enggak? Hanya ini gunung di sorga saja, tapi ada apa? Ternyata rahasia luar biasa. Luar biasa. Kita buka satu-satu perkataan Rasulullah, karena dengan zaman yang berjalan terus, kita akan semakin kagum dengan perkataan-perkataan Rasulullah yang cocok dengan zaman sekarang. Belum lagi melihat dari tanda-tanda kiamat apa yang nampak sekarang. Sekarang mah jangan lihat tanda kiamat yang belum atau yang sudah ada. Jangan melihat tanda kiamat yang sudah ada, sudah semuanya ada. Mendingan menghitung yang belumnya, karena yang belumnya tinggal dikit lagi. Kalau yang adanya sudah banyak. Iya, saya lanjutkan, punten. Akhirnya malaikat mengatakan, ya Rabb, dia malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, ya Allah, nggak enak nih. Maka malaikat mundur pamit. Setelah malaikat mundur pamit, lalu apa yang dilakukan oleh malaikat? Tawaf. Di mana beliau tawaf? Di arasy Allah Subhanahu wa taala. Mengelilingi arasy-Nya. Siapa? Malaikat yang tadi mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mundur, tawaf. Memutari arasy, memutari arasy, memutari arasy. Lalu Allah bertanya, hai malaikat, apa yang kau kerjakan? Malaikat menjawab, ya Rabb, aku lakukan ini karena aku merasa bersalah. Aku telah mengatakan, apakah kau akan menciptakan makhluk yang seperti jin begini dan begini dan begini? Maaf. Subhanallah. Ini adalah bukti dari penyesalanku telah melakukan ini, mengatakan ini, tawaflah di arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, wahai malaikat, apa yang kau lakukan aku sangat menyukainya. Dan makhluk yang akan aku ciptakan di bumi adalah makhluk yang juga suka bersalah. Maksudnya kepada siapa? Kita. Maka aku ingin apa yang kau lakukan juga dilakukan oleh makhluk yang akan aku ciptakan di bumi. Maka tolong buatkan rumahku di bumi. Maka malaikat tanpa urusan pikir panjang, saat bicara dengan Allah langsung set turun. Sampainya di Mekah turunnya,
dibuatlah pondasi Ka'bah di sana. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya yang pertama kali rumah Allah yang ada di muka bumi ini, tempat ibadah kepada Allah, di mana? Lalladzi bi Bakkah mubarakah, di Bakkah yang penuh dengan berkah. Bakkah itu Makkah. Bakkah, Makkah, huruf ba kok jadi ma? Kenapa? Ini belajar bahasa Arab, itu kalau belajar bahasa Arab ibu langsung paham. Tapi bapak, ibu punten, saya gambarkan. Ba kan kalau bahasa Arab itu banyak huruf-huruf yang berdekatan dan huruf-huruf yang harus dilafalkan dengan yang sama. Misalnya ha, a, sama nggak itu? Ha, a, harus keluar dari sini. Kha sama, punten, kha sama ghin sama nggak tuh? Coba ini belajar di tempat yang sama nggak? Kha, ghin di tempat yang sama? Iya. Ha, ain tempat yang sama nggak? Tempat yang sama. Bisa dipahami ya? Ba, ma di tempat yang sama nggak? Coba bilang ba jangan nyambung ininya. Nggak bisa. Bilang ma jangan nyambung, bisa nggak? Nggak bisa. Atau bisa mim nggak usah pakai hidung, tutup hidungnya, coba bilang mim. Mentok situ. Bisa dipahami ya? Nah seperti itu, ada huruf-huruf. Nah ba sama ma ini adik kakak, maka ba diganti sama adiknya ma, jadi Bakkah, Makkah. Dalam bahasa ini nggak ada masalah. Bisa dipahami ya? Bakkah, Makkah. Kenapa di Quran Bakkah kok jadi Makkah? Ibu jawab karena ba, bapak jawab karena ba sama ma itu adik kakak. Itu bahasa mudahnya aja. Adik kakak bagaimana? Ba sama ma sama-sama dengan syafatain. Itu ringkasnya. Tapi kalau belajar lebih padat lagi, ya lebih liar lagi. Nanti kapan belajar sirahnya? Ngurusin itu aja nanti belajar. Ya. Itu dia. Jadi yang pertama kali rumah Allah yang ada di muka bumi ini tuh yang ada di mana? Makkah. Maksudnya apa? Ka'bah. Siapa yang buat? Malaikat. Sekarang saya sudah tahu, ibu tahu, bapak tahu, ketika sholat menghadap ke kiblat, kemana maksudnya? Ke Ka'bah. Sekarang mah ibu bapak, siapa yang pertama kali bikin pondasi Ka'bah? Jawabannya malaikat. Kok malaikat bisa bikin pondasi Ka'bah? Atas perintah siapa? Allah. Kenapa kok bisa begitu? Jawab karena begini, waktu malaikat kepada Allah, ataj'alu mayyufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu Allah jawab mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat merasa bersalah, malaikat tawaf, lalu Allah suka dengan perbuatannya, dan Allah katakan makhluk yang akan aku ciptakan di bumi pun berbuat salah, dan aku ingin agar manusia yang di bumi pun bisa melakukan seperti apa yang kau lakukan, memutari arasku. Tapi kalau di bumi jangan aras, karena terlalu besar aras. Tolong buatkan rumah yang ada di bumi ini. Maka dibuatlah oleh malaikat. Oh, udah mulai Ka'bahnya ini. Rasulullahnya kapan? Sabar, tenang. Si lama bunda Rasulullahnya banda ya, Anda tenang aja. Iya. Jadilah ada Ka'bah. Saya perpanjang nih. Maka mulai Ka'bah pondasi, tapi belum berdiri. Pondasi. Yang pertama kali mendirikan pondasi itu siapa? Sebentar, kita lihat lagi. Pertama kali mendirikan pondasi, agar tahu ini. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, diciptakanlah apa? Adam. Ini penting. Ada dalam Al-Quran, Adam diciptakan dari turab. Ada juga dalam Al-Quran diciptakan dari tin. Al-Quran juga mengatakan tinun lazib. Al-Quran juga mengatakan min solsalin kal fakhar. Al-Quran juga mengatakan min solsalin min hama'im masnun. Yang benar yang mana? Nggak ada yang salah, semua benar. Punten, kita perhatikan. Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, begitu malaikat. Begitu malaikat ada yang tawaf, bertanya-tanya, "Kenapa kalian tawaf? Kenapa tawaf?" Diciptakan begini-begini, terus malaikat tidak bergunjing, tapi malaikat berbicara di antara mereka, mengatakan kata-katanya, "Jadi Allah mau ciptakan makhluk lagi?" Iya. Siapa? Mau ciptakan makhluk lagi? Iya. Oh, lihat kata malaikat, perkataannya dalam hadis,
Malaikat mengatakan, qalal malaikah, malaikat berbicara. Punten, ini penting, tolong pegang garis bawahi. Malaikat bilang, liyakhluqa rabbuna ma yasha. Biar Allah menciptakan, terserah Allah saja. Fala yakhluqa khalqan illa kunna akrama 'ala Allah minhu wa a'lam. Artinya gini, udah nggak usah direbahas. Biarkan Allah ciptakan makhluk sesuka Allah. Tapi walaupun Allah ciptakan makhluk apapun, tetap yang paling mulia sama kita. Dan yang paling tahu sama kita. Udah biarin aja. Bisa dipahami nggak nih? Ini malaikat bilang begitu. Liyakhluqa rabbuna ma syaa. Udah biarin aja Allah ciptakan, terserah Allah. Tapi kata malaikatnya, fala yakhluqa khalqan illa kunna akram. Tapi Allah tidak akan pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita. Dan tidak pernah ada yang akan diciptakan makhluk lebih pintar daripada kita. Kata siapa? Malaikat. Allah tahu nggak itu? Tahu Allah, tahu Allah. Terus bagaimana? Nih, pegang dulu kata-kata malaikat ini. Pegang dulu. Allah ciptakan Adam. Begitu Adam diciptakan oleh Allah pertama kali dalam Al-Quran, subhanallah, hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Adam diciptakan dari kumpulan tanah-tanah yang ada di bumi, lalu disatukannya, lalu dijadikannya Adam. Maka semua kulit anak Adam sama nggak sekarang nih? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang sawo muda, ada yang sawo tua. Pokoknya dari sawo-sawo lah biar nggak repot-repot. Pokoknya kulit kita apa macam-macam. Itu tergantung tanah yang kita ambil dari mana atau Allah dari mana. Saya tidak menceritakan. Insya Allah dalam kesempatan yang datang atau kapan, siapa yang berhasil mengumpulkan tanah itu. Ceritakanlah sekarang lah, tanggung nanti kalau nggak itu. Iya. Karena pentingnya. Saya kalau itu jadi program kita jadi banyak gitu ya. Kenapa? Pertama kali Allah utus Jibril dalam hadisnya. Jibril, kumpulkan beberapa tanah yang ada di bumi, kumpulkan kepadaku. Aku akan ciptakan Adam. Jibril turun ke bumi. Begitu Jibril turun ke bumi, mau nyomot tanah turba yang ada di bumi, tanah itu bilang, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan kamu yang akan mengambil bagian daripada yang aku miliki kepadamu. Jangan. Jibril, jangan nggak enak nggak tega saya. Pergi. Kata Allah, Jibril, mana yang aku perintahkan? Nggak bisa ya Allah, kenapa nggak tega? Terus dia bilang, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu. Aku lagi dia berlindung kepadamu dari perbuatanku ini, saya nggak mau menyakiti. Kata, ya sudah, Mikail turun. Juga nggak berhasil. Israfil turun, juga nggak berhasil. Ijrail turun. Begitu Ijrail turun, mau ngambil, a'udzubillahi minka. Kata Ijrail dengan mengatakan, kamu berlindung kepada Allah dari perbuatanku, aku juga berlindung kepada Allah dari ketidakmauanmu untuk aku ambil. Ambil. Ijrail. Comot lagi, ambil. Ya Allah, ini tanahnya. Kata Allah, kok kamu bisa? Ya aku bisa. Orang yang tega gagah seperti kamu tanpa ada pilih kasih cocok dijadikan malaikatul maut. Jadilah Ijrail itu pangkatnya malaikatul maut. Makanya Rasulullah lebih senang mengatakan malaikatul maut dibanding dengan menyebutkan malaikat Ijrail. Pangkatnya itu hebat, dapat pangkat malaikatul maut itu. Bayangkan kalau malaikatul maut tidak seperti Ijrail. Begitu kata Allah, ambil nyawa bayi itu. Ya Allah, baru lahir, gak enak, kasihan. Nggak ada urusan gitu. Dia ambil nyawanya. Ya Allah, itu udah nyebar undangan, masa harus wafat sih? Tunggu dulu sampai nikah dulu, sampai sebulan aja pernikahan. Ijrail ambil. Maka Allah kata, cocok Ijrail ini jadi malaikatul maut. Jadi kalau bunda mungkin hari ini malam ini tahu, oh saya tahu kenapa yang namanya Ijrail jadi malaikatul maut. Itulah kisahnya. Para malaikat yang lain nggak tega, nggak berani, tapi Ijrail main ambil saja. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah Ijrail yang berhasil mengumpulkan apa? Tanah yang ada dan Allah jadikan turab. Turab itu adalah tanah yang kering. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran dengan mengatakan inna masal Isa indallahi
kamatsali Adam khalaqahu min turab. Itu dari tanah. Tapi ada masalah lagi. Dalam ayat lain dikatakan, kata iblis ketika diperintahkan untuk sujud, aasjudu liman khalaqtahu tinan, aasjudu liman khalaqta tinan, apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tin? Apa bedanya tin sama turab? Turab itu adalah tanah kering. Kalau tin itu tanah yang sudah dibasahi. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang penciptaan Adam, tanah itu kering, terus dibasahi. Pakai apa? Air. Air yang mana? Kan air sudah diciptakan dari awal. Ya Masya Allah. Tapi ada ayat lain lagi, muskilah lagi dalam Al-Quran dengan kata-katanya. Firman Allah dalam surat As-Saffat ya, inna khalaqnahum min tinin lazib. Ada tinun lazib, ada kata-katanya tin lazib. Jadi yang benar nih, manusia diciptakan dari turab apa? Tin apa tin lazib? Kalau tin lazib ini tanah yang sudah basah dicampur udah jadi adonan, itu tinun lazib. Berarti tahu sekarang Adam diciptakan dari tanah kering, terus dikasih air, terus di apa? Diaduk. Subhanallah. Ada lagi masalahnya. Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan gini dengan menyebutkan kalimat yang ada, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah ini nih. Ini solsol nih. Kal fakhar kayak apa nih? Punten. Solsolin ini adalah kalau sudah dibentuk. Sudah dibentuk sesuatu, kalau ibu bapak bikin sesuatu udah adonan bisa dibentuk dan sudah dibentuk, itu namanya solsol. Bisa dipahami ya? Solsolin kal fakhar. Solsolin kal fakhar itu ada dibentuk. Berarti Adam diciptakan pertama kali apa? Tanah campur air, diaduk, sudah jadi adonan, dibuatlah. Siapa yang membuatnya? Biadillah, dengan tangan Allah langsung. Maka kalau ibu bapak mengatakan yang paling ganteng Nabi siapa? Nabi Adam. Kok bukan Nabi Yusuf? Karena Nabi Adam nggak ada yang lihat, makanya nggak tahu kegantengannya. Bisa dipahami ya? Nabi Yusuf karena banyak yang lihat. Kalau Nabi Adam, kenapa Nabi Adam lebih ganteng, lebih hebat? Karena langsung diciptakan dengan tangan Allah. Tapi tidak ada yang melihatnya. Yang paling cantik siapa? Orang sangat terkenal adalah Sarah. Iya, yang lihat, tapi Hawa ini adalah tercantik. Subhanallah. Adam, Masya Allah. Dan wajah kita nanti seganteng Adam nanti di sorga. Tingginya seperti Adam. Sebentar lagi kita akan lihat Adam. Min salsalin. Tapi dalam ayat lain ada kata-kata walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Punten. Kalau hama'im masnun, adonan itu udah kering, keras, kehitam-hitaman. Itu hama'im masnun. Ah, itu penciptaannya. Turab, tin, tinun lazib, solsalin kal fakhar, dikatakan solsalin min hama'im masnun. 5. Dan itu terjadi semuanya di sore hari. Masya Allah. Seperti bisa dipahami itu ya? Luar biasa. Tapi ini ada tapinya lagi nih. Setelah diciptakan Adam ini, punten, berapa panjangnya Adam? Tuluhu, dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Ahmad juga digambarkan, tuluhu, panjangnya ini adalah situna dzira'an fis sama, 60 hasta. Punten bahasanya 60 meter kira-kira tingginya. Masya Allah. Wa arduhu, lebar ini ke sini. Iya, lebarnya ini ke sini. Para ulama katakan sab'a adra, 7 meter. Jadi 7 meter, 60 meter. Subhanallah. Wa bada'a yanqusul makhluqu min ba'da hadhi. Setelah itu, maka setiap tahunnya lama kelamaan manusia mulai mengecil. Awalnya segede itu. Kenapa nggak seperti Adam aja kita di dunia? Waduh, kalau kita seperti Adam di dunia, macetnya kayak apa Jakarta? Mobilnya segede apa? Untung aja kecil-kecil, makanya alhamdulillah saya kecil sederhana banget lah. Biar apa? Biar menghindari kemacetan. Kemacetan saat berjalan kaki ya. Tapi yang jelas dari mulai situ mulailah makhluk itu mengecil. Dan bunda punten, ayahanda punten, begitu diciptakan Adam tidak ditiupkan roh dulu, dibiarkan beberapa saat. Jadi dibiarkan tanpa nyawa, tanpa roh. Itu iblis udah ketahuan hasadnya.
Iblis sambil datang. Beberapa riwayat sambil nendang-nendang ke Adam, tapi nendangnya pelan-pelan gini. Kayak apa kata-katanya? Bi ayyi amri ma khuliqt. Dia tanya, kamu diciptain buat apa sih? Hah? Kamu diciptain buat apa sih? Tugasmu apa sih? Kayak gitu. Bahkan beberapa ulama saya mendengar dari Syekh Aid Al-Qarni, bahkan saya mendengar juga kalau tidak keliru dari Muhammad Al-Arifi. Karena kita belum ada apa-apanya. Setan ini melihat masuk iblis, maksudnya iya, iblis ini apa? Melihat ada ini apa namanya? Tenggorokan. Apa namanya? Rongga. Ada rongga. Dia bilang, "Oh, ini makhluk berongga." Berarti tidak sama dengan kita. Kalau makhluk berongga itu secara jasad lemah. Berongga, gitu kan? Maka dia masuk dari mulutnya, keluar dari dubur. Masuk mulutnya, keluar dari dubur. Lalu malaikat kata, "Shh, jangan berbuat begitu. Kalau nanti begitu masuk di dalam, Allah tiupkan ruh, bagaimana kamu keluarnya?" Dia keluar. Maka iblis pernah masuk ke dalam rongga dan masuk ke Adam. Iblis sangat tahu di mana stop kontak segala sesuatu di sini. Stop kontak emosi di sini. Stop kontak marah di sini. Stop kontak malas di sini. Karena dia sudah berada di sini. Sudah pernah masuk ke dalam. Sudah tahu tubuh kita ini apa. Kapan? Saat Adam tergeletak begitu. Dia masuk ke dalam. Maka begitu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ditiupkan dari sini. Punten, dalam perkataannya diriwayatkan dalam hadis sahih, hina nafakha fihi ruh, ja'a fil hadisi bitafsir. Sebetulnya hadis itu panjang sekali ya. Saya katakan pendek saja. Atasya Adam lamma dakhala ruh. Ketika ditiupkan ruh, Adam bersin. Bersin. Tahu bersin? Gimana? Gitulah terserah ya. Bersin begitu. Bersin begitu. Maka perkataan Allah Subhanahu wa taala begitu dia bersin, qalal malaikat ada. Malaikat hadir di situ. Menyaksikan ketika ruh ditiupkan. Begitu Adam bersin begitu, kata malaikat dengan ucapan qalal malaikah qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Adam mengatakan alhamdulillah. Lalu malaikat mengatakan rahimaka rabbuk. Semoga Allah mencintaimu dan menyayangimu. Masya Allah. Punten. Begitu ruh ini ke sini nyampe, ngelihat mata, ngelihat simarul jannah keada di sorga, dia pingin cepet-cepet. Ini ruh baru di sini, dia udah pingin meraih saja. Ruh sudah di sini mencium yang indah-indah, pingin cepet. Sampai di sini, pingin cepat. Sampai di sini, pingin cepat. Maka Adam ingin segera ruhnya penuh untuk merasakan nikmat yang ada di sorga. Masya Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, khuliqal insana min ajal. Manusia diciptakan dalam tergesa-gesa. Karena dianya pengen cepat tergesa-gesa. Belum sampai ke tangan ingin meraih keindahan di sorga. Subhanallah. Sorga yang indah, sorga yang nyaman, sorga yang luar biasa. Ternyata apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kesempurnaan sorga, keindahan sorga tidak menjadi sempurna kecuali Allah sempurnakan nikmat sorga dengan dihadirkannya Hawa. Masya Allah. Ternyata di sorga juga berpasang-pasangan. Di sorga juga ada pasangannya. Kurang nikmat apa coba di sorga? Ada kekurangan nggak di sorga? Allah ingin sempurnakan nikmat di sorga dengan cara diciptakannya Hawa. Masya Allah. Nanti kita bahas untuk Hawa diciptakan. Sempurnaan sorga. Sedikit lagi. Masya Allah. Karena ke Mekah belum selesai. Insya Allah saya nanti buat sedikit-sedikit rekaman untuk masalah Mekahnya. Iya. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah Adam diciptakan, punten. Setelah Adam diciptakan, punten. Disampaikanlah malaikat ke atas dan iblis pun di atas. Oh, iblis senang. Begitu dibilang Adam di bawah, malaikat disuruh disimpan di atas, kayak di panggung, mungkin seperti begini gitu di panggungnya. Lalu ternyata iblis pun disuruh ke atas. Kata iblis, wih hebat aku juga ini sama malaikat nih. Karena iblis belum pernah maksiat sampai hari itu. Sampai di atas tiba-tiba Allah katakan, usjudu li Adam. Sudah di atas suruh sujud ke Adam. Bisa dipahami itu ya? Adam sudah diciptakan, silakan dinaikkan martabat di atas. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Malaikat sujud. Illa iblis,
kecuali iblis. Aba wastakbar, dia tidak mau sujud. Ini intinya. Iya. Lalu iblis tidak mau sujud, saya tidak perpanjang. Iblis tidak mau sujud, iblis tidak mau taat, maka dengan kesombongannya iblis tidak mau taat, Allah keluarkan dari apa? Sorga. Keluar dari sorga. Nah sekarang tinggal malaikat. Dengan siapa? Dengan Adam. Punten, saya lanjutkan. Ini penting sekali. Adam diciptakan oleh Allah tidak dalam keadaan tidak berbusana, tapi dalam berbusana. Dan Adam diciptakan oleh Allah dalam cerdas, dalam pinter, punya pengetahuan. Tidak seperti yang disampaikan dalam berita-berita yang aneh-aneh. Diciptakan tidak berbusana, diciptakan tidak berpakaian, diciptakan. Tidak, Adam dalam berbusana dan tidak tertutup dan tidak terbuka auratnya. Pun Hawa sama. Dan dalam Al-Quran, wa'allamal Adama asma kullaha. Allah ajarkan kepada Adam semua-muanya. Ini langit, Ibnu Abbas, ini semua diciptakan. Punten-punten. Setelah itu Adam diketahui semuanya, dipanggil malaikat. Hai malaikat, kemari. Iya. Lalu dikatakan dalam Al-Quran, ya Rabb, thumma aradahum alal malaikah. Malaikat panggil, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat, waktu kalian berbicara, biarkan Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Tapi tidak ada makhluk yang lebih mulia dari aku, dan tidak ada makhluk yang lebih pintar daripada aku, daripada kami. Kata Allah, hei malaikat, bukan kamu telah mengatakan seperti itu? Coba sebutkan apa itu, apa ini, apa itu, apa ini. Apa kata malaikat? Jawaban malaikat dengan kata-katanya, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah engkau sampaikan. Itu membuktikan, kata malaikat tadi apa? Allah silahkan ciptakan apa saja, tapi tidak ada yang lebih mulia daripada aku. Ternyata dibuktikan ada mulia karena malaikat disuruh sujud. Ya bunda ya, ayahanda. Lalu dikatakan aku lebih tahu, ternyata ilmunya Adam lebih tahu daripada malaikat. Ini disangka dalam keadaan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis mencoba menggoda. Iblis mencoba menggoda. Ujung-ujungnya Adam tergoda. Kemana? Akhirnya memakan buah khulud. Sudah tahu, saya tidak perpanjang. Lalu Allah turunkan Adam di mana? Ibnu Abbas menyatakan di India. Hawa diturunkan di mana? Jeddah. Mereka ingin berjumpa. Lalu ingin berjumpa. Ujung-ujungnya Allah jumpakan di Arafah. Namun sebelum jumpa di Arafah, Adam diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Itu pertama kali pondasi Ka'bah didirikan oleh siapa? Adam. Setelah pondasi Ka'bah didirikan, Allah perjumpakan dengan Hawa. Tapi Ka'bah yang didirikan oleh Adam hancur ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu didirikan lagi oleh siapa? Ibrahim alaihissalam bersama Nabiullah Ismail alaihissalam. Di zaman Nabi Ismail alaihissalam, disitulah mulainya Ka'bah ada, ataupun perkampungan menjadi ada. Jadi Mekah ini yang tadinya tidak ada orang, di zaman Nabi Ismail dan Siti Hajar menjadilah perkampungan ramai. Menjadilah orang berbondong-bondong di sana. Menjadilah orang berkumpul di sana. Pertama kali yang menjadi penghuni pertama di Mekah ini adalah siapa? Nabi Ismail. Dengan siapa? Ibunya Hajar. Lalu siapa? Kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum siapa lagi? Apa yang membuat kabilah Jurhum bisa datang ke sana? Dan apa membuat orang tertarik semua datang ke kota Mekah? Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Iya. Jadi insya Allah bulan depan kita lihat. Iya, bulan depan kita lihat. Mengawali dari kumpulnya perkampungan sampai punten-punten mudah-mudahan sampai lahirnya Rasulullah, atau mudah-mudahan sampai tahu bagaimana keadaan kota Mekah ataupun Jazirah Arab sebelum Rasulullah dilahirkan. Iya, punten, ini terlalu panjang bahasannya, tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan beberapa pengalaman ilmu yang semoga bermanfaat sebagai muqaddimah untuk mengetahui tentang sirah nabawiyah. Insya Allah bulan depan kita jumpa lagi.
dan insya Allah kita lihat berita-beritanya melalui Instagram daripada Terang Jakarta yang akan selalu disampaikan berita-berita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan, jazakumullah khair ala husni istimaikum. Masya Allah. Ini berarti hari ini masih mukadimah ya Bu ya? Insya Allah. Jadi teman-teman